Semangat pagi sahabat, ketemu lagi dengan saya Ica. Video saya kali ini mengenai lulus PPG, trik cepat memahami dan menjawab soal uji pengetahuan pendidikan profesi guru pada soal kepribadian 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu Guru sahabat, pada soal kepribadian bagian yang ketiga ini, yang merupakan lanjutan dari soal kepribadian 1 dan 2, 30 soal yang terdahulu, saya akan memberikan trik cepat memahami dan menjawab soal kepribadian pada uji pengetahuan pendidikan profesi guru tahun 2020. Triknya, seperti biasa, saya akan berikan keyword atau kata kunci dari soal yang sesuai dengan keyword atau kata kunci pada jawaban, sehingga yang diminta di soal itu sesuai dengan jawaban, dan jawaban yang kita pilih mendapatkan skor tertinggi, yaitu skor 5 dari kelima opsi yang mempunyai skor 1 sampai skor 5, sehingga nilai kepribadian yang akan didapatkan Bapak Ibu Guru sahabat peserta PPG pada soal kepribadian adalah nilai maksimal, karena jawaban yang akan Bapak Ibu isikan mudah-mudahan adalah jawaban terbaik dari kelima opsi yang ada pada soal. Jika Bapak Ibu Guru sahabat membutuhkan file soal kepribadian bagian 3 ini, silahkan download pada link yang saya sertakan pada kolom deskripsi. Akan tetapi, saya sengaja sertakan soal yang belum saya highlight, supaya Bapak Ibu dapat mempersiapkan dengan mengeprint terlebih dahulu, kemudian menyimak pembahasan yang saya berikan pada video berikut, sehingga sambil mendengar, Bapak Ibu bisa meng-highlight dan mencoba memahami yang diminta soal. Soal kepribadian bagian 1 dan 2, saya rekomendasikan di atas. Silahkan dibuka terlebih dahulu, karena itu akan melengkapi soal kepribadian sebagai bank soal untuk latihan Bapak Ibu Guru menghadapi soal kepribadian pada uji pengetahuan. Kita mulai. Soal kepribadian bagian 3. Pilihlah satu pernyataan yang sesuai dengan diri Anda. Perlu Bapak Ibu Guru sahabat ingat, soal kepribadian ini mencerminkan kepribadian kita yang seharusnya sebagai guru yang profesional, bukan berdasarkan logika atau pilihan yang kita pilih lebih logis menurut pemikiran kita. Nomor 1, pada acara malam tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? Nah, di sini acaranya adalah Hari Kemerdekaan RI. Ini kata kuncinya. Kemudian, kita disuruh memilih tema apa? Dari kelima opsi yang Bapak Ibu bisa baca pada printout, opsi yang paling tepat memiliki skor tertinggi itu adalah opsi yang A. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. Di sini keywordnya adalah sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan. Sebenarnya keywordnya itu kemerdekaan saja sudah cukup, tapi karena di C ini ada kemerdekaan, jadi yang lebih tepat adalah sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan. Kenapa saya pilih yang A? Karena keyword pada opsi A ini sesuai dengan keyword pada soal. Hari Kemerdekaan RI sejelas temanya adalah sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan. Sehingga warga mendapatkan pencerahan agar menghargai pahlawan kemerdekaan. Nomor 2, saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Keywordnya adalah tindakan asusila antara guru dan siswa. Sudah jelas sini gurunya adalah si pelaku dan siswanya adalah korban. Kemudian dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat menurut saya itu yang A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Keywordnya adalah membahas internal sekolah, kemudian menemukan solusi. Jadi ketika ada masalah asusila,
di mana ada pelaku dan korban, masalah ini sudah jelas bersifat sensitif bagi korban, yaitu siswa, sehingga yang perlu dilakukan membahasnya itu hanya secara internal. Kemudian tujuan membahas itu untuk menemukan solusinya bagaimana. Nomor 3, seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambar reaksi Anda adalah keywordnya bekerja tim, kemudian reaksi ketika ada pendapat yang bertentangan. Jawaban yang paling tepat dari kelima opsi adalah yang D, menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Keywordnya menerima dan bersikap kritis. Nomor 4, bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? Keywordnya, yang diminta sikap kita ketika ada guru yang melakukan ancaman dan pemaksaan. Jawaban yang paling sesuai dari kelima opsi adalah yang B, tidak setuju, sudah jelas tidak setuju dengan guru yang melakukan tindakan kekerasan. Lanjut nomor 5. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan pada rekan Anda? Jadi, yang diminta keywordnya itu sikap, bagaimana sikap kita ketika ada rekan guru yang menjadi topik perbincangan. Dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat adalah yang E, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut mengobrol dan sharing santai. Nah, di sini kita melakukan pendekatan persuasif terhadap guru tersebut. Jadi, keywordnya membicarakan secara baik-baik. Nomor 6, pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala sekolah sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa, sebagai guru program apa yang akan Anda lakukan? Keywordnya adalah kita sebagai guru akan melakukan program apa ketika membahas dana desa. Dari 5 opsi, pilihan yang paling tepat adalah yang E, memberikan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Kenapa saya memilih E? Karena di sini kata kuncinya itu memberikan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan yang langsung berdampak pada keluarga miskin keluarga yang tergolong miskin di desa itu. Jadi sebagai guru, kita akan melakukan program modal usaha dan pelatihan kewirausahaan yang ada hubungannya dengan kependidikan. Dua hal ini ada hubungannya dengan kependidikan, juga ada hubungannya dengan kepentingan umum, yaitu mengurangi kemiskinan. Karena di sini rapat yang diadakan itu adalah rapat desa. Nomor 7. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? Keywordnya kita menjadi tuan rumah. Kemudian, seorang warga paling miskin datang. Apa yang akan kita lakukan? Dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat itu yang D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Karena di sini dikatakan seorang warga paling miskin, jadi lebih tepat jika kita ngobrol tentang hal-hal yang ringan. Jika hal-hal yang berat mungkin terlalu susah ya untuk berkomunikasi dengan warga tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan yang A, menyalami tamu pertama dan menggandengnya. Nah, saya kurang cocok dengan kata menggandengnya, ini sepertinya agak terlalu berlebihan. Kemudian yang B, membiarkan tamu, itu sudah jelas salah, kurang menunjukkan rasa hormat, menghargai. Kemudian, meminta tamu pertama duduk deretan paling depan.
Atas dasar apa urutan tempat duduk ini juga kurang jelas. Mengajak ke belakang menawari makan, meminta bantuan, saya anggap ini kurang sopan. Nomor 8. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah keywordnya tindakan, kemudian ada teman yang kerepotan, sedangkan kita memiliki waktu sisa. Ini sisa waktu ya sahabat. Jadi dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat itu yang E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Segera. Nomor 9. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju, ditandai dengan kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi hal tersebut? Jadi keywordnya adalah sekolahnya kurang maju sehingga tidak optimal, kemandirian belajar siswa rendah. Bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Bagaimana upaya kita? Dari kelima opsi, pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Keywordnya cara-cara baru. Di sini salah satu tugas guru profesional yaitu melakukan inovasi pembelajaran. Cara-cara baru adalah inovasi pada pembelajaran untuk memajukan sekolah dengan keadaan yang tidak optimal. Nomor 10, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Jadi, keywordnya nilai, apa yang kita nilai sebagai yang paling penting ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut. Nah, dari kelima opsi ini, jawaban yang paling tepat itu yang E, pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Keywordnya, sebagai guru, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nomor 11, di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan kepada pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Keywordnya adalah apa yang akan kita lakukan jika kita sudah mendapatkan tunjangan profesi, kemudian ada komunitas yang meminta penggalangan dana untuk diangkat, mengusulkan kepada pemerintah untuk diangkat menjadi PNS. Jadi topiknya tentang PNS ya, dari komunitas GTT untuk PNS. Dari kelima opsi A, B, C, D, E, opsi yang paling tepat untuk menjadi jawaban itu yang B menurut saya. Memberi nasihat kepada teman guru TTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. Keywordnya di sini adalah pengangkatan PNS ada aturannya. Jadi, sebagai guru yang profesional, kita tidak perlu memberikan harapan-harapan yang terlalu manis untuk GTT karena memang pengangkatan PNS itu ada aturannya. Meskipun ini hanya berupa nasihat, jadi artinya kita tidak membatasi pergerakan komunitas GTT. Nomor 12, dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? Keywordnya siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka. Apa yang kita lakukan? Pelanggaran lalu lintas melewati garis marka jalan ini jelas sangat berbahaya, baik bagi siswa sebagai penyelenggara maupun bagi orang lain sesama pengguna jalan. Nah, yang jelas-jelas harus kita lakukan adalah menegur dengan tegas, opsi A. Harus tegas karena berhubungan dengan keselamatan orang banyak, agar siswa tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Untuk opsi C, menegur dengan santun saya rasa kurang tepat karena ini berhubungan dengan keselamatan orang banyak, maka teguran kita harus bersifat tegas.
Tegas bukan berarti keras atau dengan kasar, tapi tegas itu dengan kedisiplinan dan dengan keyakinan. 13. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menyikapi permasalahan tersebut? Jadi, tulisan peringatan serta aturan sudah ada, tapi siswa tetap membawa handphone. Bagaimana kita menanggapinya? Dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat adalah yang A, memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Jadi, memanggil kemudian menasihati, disertai dengan penjelasan bahwa akan mengganggu konsentrasi belajar. Nomor 14, seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi, pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Keywordnya apa yang akan kita lakukan? Pada soal, diceritakan bahwa mereka sudah menyepakati untuk belajar bersama, tetapi satunya tidak datang karena ada urusan mendadak. Kemudian, siswa yang kecewa nilainya menjadi jelek. Meskipun menurut saya, nilai yang menjadi jelek ini bukan tanggung jawab siswa yang tidak datang, karena siswa yang kecewa ini pun memiliki tanggung jawab pribadi untuk mempersiapkan dirinya menghadapi ujian sehingga nilainya tidak jelek. Dan siswa yang tidak datang itu sudah memberikan alasan bahwa ada urusan mendadak. Dari kelima opsi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sebagai guru, kita akan memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Jadi, seperti diceritakan di soal itu, kedua siswa ini sebenarnya ada kesalahpahaman antara siswa yang tidak datang dengan siswa yang mendapatkan nilai jelek. Nomor terakhir, 15, salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anaknya sekolah di sekolah Anda datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda lakukan? Keywordnya di sini, sudah ada peraturan bahwa jika terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai kesepakatan. Dari 5 opsi, yang paling tepat adalah yang D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Keywordnya sesuai aturan. Terima kasih telah menyimak video pembahasan soal kepribadian bagian 3. Jadi totalnya ada 45 soal kepribadian yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jika Anda belum membuka, silakan buka pembahasan soal kepribadian bagian 1 dan 2. Ya, jika suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman, bapak, ibu, guru, sahabat sekalian, agar semuanya dapat merasakan manfaat dari trik cepat menjawab dan memahami soal kepribadian bagian 3. Terima kasih, sampai jumpa.